Terus dimulai. Wabisi siroti. Dari awas kan. Santri teman, ya kita. Wabisi siroti. Amri bin Nufailin annahu lamma kharaja wa jama'atun min ashabihi min ashabihi ila syami yatlubuna dina al-hanifah qultu lahu qalat lahu yahudu innaka lan tastati dukhula makna hatta ta'kula binasibika min ghadabillahi faqala ana min ghadabillahi afirru wa qalat lahun nasara innaka lan tastati ad-dukhula ma'ana hatta ta'kula binasibika min safatillahi faqala la astati fastamiru ala fitratihi wajanaba ibadatal awsani wa dinil musyrikina walam yadkhul ma'a ahadin minal yahudi wala nasoro wa amma ashabihi ashabuhu fatanassaru wadakhulu fid dini nasroniyati wa li annahum wujuduhu wajaduhu aqraba min dinil yahudi idzaka wa kana minhum waraqut
Naufalin hatta hadhillahu hadahullahu binabihi lamma ba'asahu amana bima wajada minal wahyi radhiyallahu anhu. Mas'alatun wasahihu min madhahibil ulama'i annahu yagtafaru al-ikhlalu bitahriri ma bayna dodi wa doi li kurbi rojaihima wa zalika anna doda makhrajuha min awali hafatin lisani wa ma yaliha minal adrosi wa makhrajuz doi min turfil lisani wa atrofi sanayal ulya wali anna kullan min harfaini minal hurufi majhurati wa minal hurufil rohwati wa minal hurufil mutbaqati walihada walihada kullihi uktufiro istimalu ahadihima makanal akhari liman la yumayyizu dzalika wallahu a'lamu. Wa amma haditsu anna manna koto yubdodi fala aslalahu wallahu a'lam. Masih ayat 7 surat Al-Fatihah, yaitu tentang tafsir ta'yin al-maghdubi alaihim dan dhalin. Sudah sangat kuat keterangan yang menyebutkan bahwa al-maghdubi alaihim di antaranya Yahudi, depannya Yahudi, dhalin Nasara. Dalil-dalil sudah ditafsir sebagian oleh Imam Ibnu Katsir yang menyebutkan hal ini, karena ada tafsiran dari ayat lain tentang siapa al-maghdub alaihi dan siapa dhalin. Penutup dari pembahasan tersebut, Imam Ibnu Katsir menyebut sumber yang lain, penguat yang lain, yaitu sejarah sirah. Karena beliau selain ahli tafsir, mufassir, selain ahli hadis, beliau pun tercatat ahli tarikh, mu'arrikh, dengan bukti salah satunya Al-Bidayah wa Nihayah
kemudian Qasasul Anbiya, kemudian Sirah Nabawiyah. Di antara 3 kitab tarikh yang beliau tulis, Al-Bidayah wa Nihayah paling besar, kemudian Qasasul Anbiya dan Sirah Nabawiyah. Dengan 3 karya beliau ini dalalah bahwa beliau memang mu'arrikh, ahli tarikh, ahli tafsir ongkok, ahli hadis juga. Beliau ini kan menantunya Imam Al-Mizzi. Di antara guru Ibnu Katsir itu Ibnu Taimiyah, Imam Ad-Dahabi, dan Al-Mizzi yang menulis Tahdhibul Kamal fi Asma'ir Rijal. Wa fis sirati, dan dalam sirah, dalam sejarah disebutkan An Zaid bin Amr bin Nufail, dari Zaid bin Amr bin Nufail, annahu, bahwa beliau lama ketika kharaja, pergi, huwa beliau wa jama'atun min ashabi, dan sekelompok dari sohib-sohibnya, sahabat beliau, rekan-rekannya. Tidak sendirian Zaid waktu itu, tapi wa jama'atun min ashabi, bersama rekan-rekannya. Beliau berangkat ila Syami, menuju Syam. Tujuannya adalah yatlubuna dinal hanifah, mencari agama yang lurus, agama Ibrahim. Mendatangi Syam itu punya hadap, punya tujuan, punya goal. Yatlubuna dinal hanifah, mencari agama yang lurus. Qalat lahu, berkata kepadanya al-Yahudu, orang Yahudi. Kata orang Yahudi ditujukan kepada Zaid bin Amr bin Nufail. Innaka, sungguhnya engkau, lantas tati'an, tidak akan mampu, tidak akan kuat, ad-dukhula ma'ana, masuk bersama kami, masuk Yahudi. Mal kuat anjirna, mal mampu, hatta sehingga tak fuda, engkau mengambil binasibika, bagianmu, min ghadabillahi, dari murka Allah, al-maghdub alaihi, ghadabillah. Faqala, lalu Zaid menjawab, anak saya min ghadabillahi, dari murka Allah, afiru, menjauh, asabi paro yafiru, lari, menjauh. Ini adalah bahwa memang al-maghdubi alaihim adalah Yahudi. Tapi di sini sirah, bukan ayat lain, sudah disebutkan ayat lain, bukan hadis, sudah disebutkan hadis ahad. Ini dari sirah pun mengarah ke sana, mengarah kepada al-maghdubi alaihim, itu Yahudi. Di antaranya perkataan orang Yahudi yang ditujukan kepada Zaid bin Amr tadi, bahwa innaka lan tastati'a dukhula ma'ana hatta ta'buda binasibika min ghadabillah. Tetapi Zaid tidak merespon, ana min ghadabillah afiru amwal, Yahudi. Kalau harus ambil bagian dari
murka Allah. Karena kata beliau, ana min ghadabillahi kafiru. Saya dari murka Allah akan menjauh. Wa qalat lahu nasoro, dan berkata kepadanya orang Nasrani, innaka sungguhnya engkau lantas tadinya tidak akan mampu ad-dukhula ma'ana, masuk bersama kami, masuk Nasrani, hatta sehingga tak mudah engkau mengambil binasibika bagianmu min sakhatillahi, dari sakhat kodok. Dalam terjemahan kita sama, ridollah biridol walidain wasakhatullah bisakhatil walidain. Lawan dari ridho nawan, lawan sawang sunatina ridho murka. Sehingga kau mengambil bagianmu dari kemarahan Allah. Pakola lalu Amr, lalu Zaid berkata, la astati'u, aku memang tidak mampu untuk itu. Artinya tidak akan masuk Nasrani, masuk Yahudi. Ana min ghadabillahi afiru, masuk Nasrani, la astati'u. Kalau harus mengambil bagian dari kemarahan Allah, saya tidak akan mampu untuk itu. Tekabita ku Yahudi, tekabita ku Nasrani. Berarti yang beliau cari belum temukan dinal hanif yang mana. Pastamarro, lalu Zaid bin Amr terus menerus ala fitrati, pada fitrahnya, tidak masuk al-Yahud, tidak masuk an-Nasara, dengan alasan yang tadi. Wajanaba, dan ia menjauhi ibadat al-awsani, menyembah berhala. Wadinal musyrikin, dan menjauhi agama orang-orang musyrik. Walam yadhul, dan beliau tidak masuk ma'a ahadin minal Yahudi, bersama seorang pun dari orang Yahudi, walan Nasoro, dan dari Nasrani. Ke dalam agama Yahudi tidak masuk, ke dalam agama Nasrani pun tidak masuk. Bukan din al-hanif yang dicari. Tetapi syahidnya sudah ketemu, wajhul istidlalnya sudah ketemu. Ini untuk menunjukkan bahwa al-maghdub alaihim Yahudi, dolin, Nasara, melalui sirah. Pertama melalui ayat Quran yang lain, yang kedua melalui hadis, ketiga melalui asar. Ternyata sirah pun mengarah ke sana. Yang bisa pernyataan bahwa al-maghdubi alaihim, mereka Yahudi, Nasara, itu adalah ad-dolin, dengan sumber yang bervariasi, Quran, hadis, asar, sirah. Wa amad, dan adapun ashabuhu, rekan-rekannya, rekan-rekan Zaid bin Amr, Fatanassaru, maka mereka menjadi Nasrani. Wadahulu, dan masuk pidi Nasraniyati, ke dalam agama Nasrani. Rekan-rekannya, tapi Zaid tidak. Kenapa masuk kepada agama Nasrani, tidak kepada agama Yahudi? Li'annahu wajaduhu,
menunjukkannya akroba, lebih dekat kepada ad-dinul hanif min daripada dinil Yahudi, agama Yahudi. Mungkin mereka mengadakan corona perbandingan Nasrani Yahudi yang lebih dekat kepada dinul hanif yang mereka cari. Menurut rekan-rekan saya, Nasrani lebih dekat daripada Yahudi, dekat kepada dinul hanif yang mereka cari. Idaka ketika itu. Tapi kalau Zaid sendiri tadi disebutkan tidak masuk dua-duanya. Yahudi Sanis Sukir, dinul hanif, Nasoro pun bukan. Tetapi rekan-rekannya memilih Nasrani. Wa kana minhum, dan di antara mereka Waraqah bin Naufal, Waraqah bin Naufal masuk Nasrani dengan anggapan lebih dekat kepada dinul hanif dibandingkan dengan Yahudi. Waraqah bin Naufal yang disebut-sebut dalam hadis permulaan wahyu. Hatta sehingga hadahullah, Allah memberinya petunjuk, memberinya hidayah binabihi, melalui nabinya, melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibawa oleh Khadijah ketika mendapat sesuatu dari Gua Hiro. Dan aku Khadijah kasara Waraqah bin Naufal. Sehingga Allah memberinya hidayah melalui nabinya lama bahasa, ketika Allah mengutus beliau. Amanah Waraqah, beriman bima wajada minal wahyi, terhadap apa yang ia dapatkan dari wahyu radhiyallahu anhu. Itulah penutup tafsiran maghdubi alaihim Yahudi, dolin Nasrani. Selesailah tafsir surat Al-Fatihah. Kemudian kata Ibnu Katsir, masalah tentang makhorijul huruf, terutama yang ada pada ayat terakhir surat Al-Fatihah, yaitu lafaz walad, walau, boli. Kalau mengucapkan lam mungkin tidak bertukar dengan huruf lain. Lam, la, li, lu, makhorijul hurufnya terkali ron, nun. Tapi do ini yang disoroti oleh Kasir. Apakah kalau kita mengucapkan huruf do tepat dari makhorijul hurufnya? Bo di walau, bo. Kumaha pamintut pas makhorijul huruf do. Dosa itu Bismillah bima tersesat. Ba ibu makhorijul huruf ba, sin paling sareng, shod sareng sya alirona. Kata Ibnu Katsir, was-shahih, yang sahih, langsung dipilih yang sahih. Was-shahih, dan yang sahih min madhahibil ulama'i, dari madhab-madhab para ulama. Annahu, bahwasanya yuktafaru, dimaafkan. Apa yang dimaafkan? Al-ikhlalu, kurang. Ikhlal, akhalla yuhillu, rusak atau kurang. Lepas. Bitahriri ma baina dodi wa zodi, dalam melapatkan huruf dod dengan zod. Lepas menyebab bo sarang zod, dod sabarang tosot, sarang zod sabarang tos.
tok. Kumaha upami mengucapkan huruf do, dot, tepas yang sahih kata Ibnu Katsir dimaafkan, dihapunten. Ieu teh dot zo pariron dihapunten wios. Lin urbi karena berdekatan. Makhrojaihima, makhroj kedua huruf tersebut. Makhraj huruf dot dengan makhraj huruf zo berdekatan, tapi beda. Ari huruf nu disebatkeun dot, tapi zo atau sebaliknya dimaafkan. Wadalika demikian itu an-nadoda bahwasanya huruf dot makhrajuha, makhrajnya tempat keluarnya min awwali hafatil lisani wa mayyaliha minal adros, dari mulai hafatil lisan pinggir lidah, hafah ke sisi pinggir awal pinggir lidah, wa mayyaliha minal adrosi, dan apa yang dekat dengannya dari gigi geraham. Huruf dot tingginya keluar nanti. Ini biasa. Pinggir lidah dengan gigi geraham yang dekat dengannya. Huruf dot keluarnya dari sana. Wa makhrajuz zo, sedangkan makhraj huruf zo min tarfil lisan, dari ujung lidah, wa atrafis sanaya ulya, dan ujung gigi seri yang atas. Zo, zo, dot, zo, sampai zo, zo, urbi, cakep. Kenging itu mahori hurufna teu pas kata Ibnu Katsir yang sahih yuk tafaru bahasa dimaafkan. Kumaha teu kan sakit mampuhna. Wali anna, dan karena kullan masing-masing minal harfaini, dari kedua huruf tersebut baik dot maupun zo, minal hurufil majhurati, termasuk huruf yang jahar, sifat huruf. Kan ada mahoriyul huruf, ada sifat huruf. Dot jahar, zo jahar, sami punya sifat jahar. Wa minal hurufil rokhwati, dan termasuk huruf rokhwah, dua nana sami. Dot rokhwah, zo rokhwah. Ini tentang sifat huruf. Gimana tajwid perhatikan ini tajwid. Wa minal hurufil muttaqati, dan keduanya termasuk huruf intibak. Muttaqah sama huruf jahar, sama rokhwah, sama juga intibak. Dua nana sami sifat nanti. Mahorijul hurufna catat. Upami pariron teh yuk tafaru dimaafkan. Setelah jantan bahan guli, masuk air nggak guli. Do, zo, to. Para ulama ke dimaafkan. Palihada kulihi, maka karena ini semuanya, karena alasan-alasan tadi, mahorijul hurufnya kurbi berdekatan, sifat hurufnya sama-sama jahar, sama-sama rokhwah, sama-sama intibak, mutlaqah. Karena alasan itu semua, tufiro, dimaafkan, wias tepas oke, mahorijul huruf. Apa yang dimaafkan?
istiqmalu ahadihima, menggunakan salah satunya makan al-akhari di tempat yang lain. Kadang nate do tapi dia awasna zo atau sebaliknya. Tufiro dimaafkan. Dimaafkan itu liman bagi orang la yumayyizu zalika yang sulit membedakannya. Bokso teh sami itu. Hari atas tos diketrukkeun ke kamumpuhan. Sakitu kabiasana. Yuk tabal dimaafkan. Wallahu a'lam, Allah yang lebih tahu. Berarti belajar bahwa dulu sifat buruk itu penting. Upami ieu setiasa hayuna, tapi betul-betul harus diperhatikan khawarijul dan sifat buruk. Yang paling akhir Ibnu Katsir mentakrid. Nah, ini menunjukkan beliau muhadis kan, ahli hadis. Wa amma dan adapun hadis menurut awam ini namanya hadis, ini termasuk hadis. Ibnu Katsir menyebut hadis mengikuti awam, walaupun sebenarnya bukan hadis. Adapun hadis yang berbunyi Rasulullah bersabda, ana aku absohu paling pasti mana tokoh bidodi orang yang menyebutkan huruf dod. Kaulah paling pasti menyebut huruf dod, kata Rasul. Tidak ada dan tidak akan ada yang lebih pasti mengucapkan huruf dod melebihi Rasul. Tapi kata Ibnu Katsir, derajat hadis ini pada aslalahu tidak ada sumbernya, maudhu, palsu. Wallahu a'lam, Allah yang lebih tahu. Hadis ini palsu. Kita lihat komentar para ulama tentang hadis. Anak absoh, mana tokoh bidoni itu. Karena hadisnya palsu, maka kita tidak menemukan sanadnya, muhoribnya, kita ngariwayatkeun saha duka. Sanadna kumaha teu aya di sana, da palsu. Kita lihat komentar-komentar para ulama hadis terkait hadis ini. Nah, yang pertama disebutkan sarrahal hufaz bi annahu maudhu'un. Para hafid hadis menjelaskan bahwa hadis ini palsu. Di sumber lain la asla lahu, sama dengan komentar Imam Ibnu Katsir. Tadi jelas maudhu, sekarang la aslalahu, tidak ada sumbernya dari Nabi. Maudhu ya, tapi redaksi beda. Indah ulama hadisi, di kalangan ulama hadis. Lakin, nah, tetapi kawakin huwa bila syakin, sesuai realitas tadi, sesuai kenyataan. Hadis ini palsu, tidak ada sumbernya, tetapi isinya memang persis seperti ini. Rasulullah itu orang yang paling pasti mengucapkan huruf dod. Ayat hadis ini oke, Rasulullah itu memang gitu. Jadi harus dipisahkan kepalsuan hadis ini dengan realitas. Sumu tasihu, kan ada hadis doib seperti itu. Saumlah kalian supaya sehat. Doib. Dengan doibnya hadis ini bukan berarti apa yang disebutkan isinya salah.
ternyata secara realitas dengan sawo membuat sehat. Sanes ku hadis eta eta menurut tapi lihat wafi talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Kata dohi tapi secara dalalah hadis yang sahih memang menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Daya hadis eta oke nuntut ilmu mah tetap wajib. Sanos hadis eta dohi tapi nuntut ilmu tidak wajib. Tetap wajib. Tapi sanes hadis eta hadis eta mah dohi urusan hadis ditetapkan. Kemudian bahasa yang lain Dr. Nurdin Fitter dalam manhaj ma'tad wa maknahu hakun. Isinya memang sesuai bahwa Rasul orang yang paling pasti mengucapkan doa. Adapun hadis tadi maudhu la aslalahum. Yang menyebutkan hadis ini la aslalahum bukan hanya Imam Ibnu Katsir, As-Sahawi, murid dekat Ibnu Hajar juga, As-Suyuti, termasuk Asy-Syaukani. Nah, ada tambahan maknahu sahihun walakin la aslalah. Isinya memang benar sesuai kenyataan Rasul orang yang paling pasti mengucapkan huruf, tetapi hadis ini langsung tidak ada sumbernya. Kebanyakan setuju dengan pernyataan ini maknahu sahih walakin la aslalah. Maknahu sahihun wala aslalah. Maknahu sahihun walakin la aslalah. Maknahu sahihun. Qala Syekhuna Imaduddin Ibnu Katsir di tafsirnya wala aslalah. Ternyata komentar Ibnu Katsir dalam tafsir ini jadi pijakan ulama setelahnya. Tercatat dari Ibnu Katsir. Dalam kitab Al-Masnu, salah satu kitab yang memuat hadis-hadis palsu pun disebutkan sama. Maknahu sahihun wala aslalahu. Kama qala Ibnu Katsir wa Ibnu Jazari. Maknanya sahih, tapi hadisnya tidak ada sumbernya. Maknahu sahihun walakin la aslalahu. Nah, ini beda redaksi. Min haitsu riwayat, dari segi periwayatan la aslalahu tidak ada sumbernya hadis ini. Lakin min haitsul waqi, tetapi dari segi kenyataan realitas bahwa bila syakin tidak diragukan lagi bahwa Rasul orang yang paling pasti mengucapkan huruf do. Ini sama maknahu sahihun wala aslalahu. La aslalahu wa ma'nahu sahihun. Ini pernyataan Imam Asy-Syaukani dalam kitab Al-Qawaidul Majmu'ah, kumpulan hadis-hadis palsu. La aslalahu tapi memakai tambahan wa ma'nahu sahihun. Darwish Al-Hud dalam kitab Asnal Maqalid juga mengatakan sama. Maknahu sahihun walakin la aslalahu. Dalam kitab Al-Lu'lu'ul Masnu la aslalahu. Nuhbah baik al-bayi al-biham la aslalahu wa maknahu sahihun. Maknahu sahihun wa huwa la aslalahu. La aslalahu. Maknahu sahihun walakin la aslalahu. La aslalahu wa maknahu sahihun. Min haitsu riwayatu la aslalahu lakin min haitsu waqi'u bahwa bila syakin. Maknahu sahihun walakin la aslalahu. Maknahu sahihun walakin la aslalahu. La aslalahu. Maknahu sahihun walakin la aslalahu. Itulah kesimpulan dari
pendapat-pendapat para ulama tentang hadis tadi. Hadisnya palsu, tapi secara realitas memang Rasulullah SAW sesuai dengan yang diterangkan di hadis tersebut. Jamil paling fasih nyebat huruf dor. Cekapkan lah. Sorry, Mas.